Aduh, sakit. Gimana sih Kak Seli? Aku kan jatuh jadinya. Loh, kok Kak Kesha bisa jatuh sih? Aku kan gak sengaja. Sini aku tolongin. Udah, nanti kita telat jadinya sekolah minggu online. Loh, kok Kak Kesha marah-marah sih? Padahal aku udah tolongin dia. Kak Kesha harusnya bilang terima kasih. Iya deh Kak Seli, aku minta maaf ya. Dan terima kasih sudah menolongku. Puji Tuhan, akhirnya kita sampai. Iya Kak, aku udah gak sabar nih untuk ibadah online sama adik-adik di rumah. Ayo kita sapa adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali ya kita bisa ibadah online kembali. Ya, betul Kak Kesha. Adik-adik di rumah pasti semangat dan gembira sekali hari ini. Kak Kes, Kak Seli punya yel-yel loh. Begini, Kak Seli bilang semangat sukacita. Kak Kesha dan adik-adik di rumah menjawab jai jai jai, jai jai jai, sukacita sukacita, cuit cuit cuit. Wah, keren sekali ya Kak. Ayo kita ulangi lagi. Ayo, tapi kali ini gerakannya lebih cepat ya. Oke, siap? Siap Kak Kesha? Siap. Semangat sukacita, jai jai jai, jai jai jai, sukacita sukacita, cuit cuit cuit. Yeay! Adik-adik di rumah, langsung aja yuk kita mulai ibadahnya dengan menyanyi Sukacita Bertemu Yesus. Adik-adik berdiri ya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita mau berdoa ya. Ikutin cara kakak. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai dari awal sampai berakhirnya. Kiranya boleh jadi di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Kesha,
Kak Sally mau ajak ke suatu tempat loh. Tempatnya dingin banget. Wah, oke Kak Sally. Oke, kalau begitu ikutin Kak Sally ya. Let it go, can't hold it back anymore. Kak Sally, kok Kak Sally nyanyi lagu itu sih? Kita kan masih ibadah. Iya nih Kak Kesha, tiba-tiba Kak Sally ingat film Frozen. Kak Sally suka dengan Elsa, dia hebat, bisa buat balok es, bisa buat salju. Oh, Kak Sally suka Frozen ya? Aku juga suka loh, tapi aku lebih suka Anna. Tunggu Kak Sally. Kita kan punya Tuhan yang lebih hebat dari semua tokoh kartun yang ada. Iya ya, benar Kak Kesha. Tuhan Yesus itu hebat. Dia bisa menyembuhkan yang buta, yang tuli, yang bisu, dan yang sakit kusta. Hebat banget. Kalau gitu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik di rumah berdiri ya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Silakan duduk adik-adik. Kak Sally, ayo kita balik aja yuk, aku kedinginan nih. Iya nih Kak, ayo. Kak Sally, aku mau cerita nih. Tuhan Yesus itu baik banget loh. Pasti dong Kak Kesha. Memangnya Tuhan Yesus lakukan apa buat Kak Kesha? Kok kelihatannya Kak Kesha senang sekali? Pertama, karena aku sudah diselamatkan dong. Kedua, karena Tuhan Yesus sudah menghapus semua dosaku. Ketiga, stop. Musik. Adik-adik berdiri ya.
kandaku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Silakan duduk adik-adik. Kak Kesya dan adik-adik di rumah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Asyik! Bagaimana kalau kita nyanyi dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan? Ide bagus Kak Kesya. Tapi kali ini Kak Seli yang pilih lagu ya. Lagunya apa yang akan Yesus lakukan? Adik-adik di rumah berdiri ya. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Apa yang akan Yesus lakukan? Silakan duduk adik-adik. Tuhan Yesus, Justin sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yeay, sembuh! Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Kak Lydia. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Ku tundukkan kepala, tutup kedua mata. Dengan sungguh berdoa pada Bapa di surga. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ternyata di dalam Alkitab juga ada loh cerita yang mirip dengan Justin tadi, yaitu dalam Lukas 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19 diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem, Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus masuk ke sebuah desa, disitulah ada 10 orang kusta yang melihat Tuhan Yesus. 10 orang kusta ini, mereka harus tinggal di desa karena tidak ada orang yang mau tinggal dengan mereka. Mereka di sana harus meninggalkan papa mereka, mama, dan juga teman-teman mereka. 10 orang kusta ini, mereka sangat senang karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Mereka sebenarnya ingin mendekati Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak bisa mendekati Tuhan Yesus karena penyakit kusta itu dapat menular adik-adik. Jadi mereka hanya bisa berteriak. Mereka berteriak seperti ini. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seketika itu juga Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus merasa kasihan dengan mereka. Hati Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Dan Tuhan Yesus akhirnya menyuruh mereka untuk pergi ke kota, supaya mereka bisa menemui imam-imam. Para imam-imam ini yang akan menyatakan bahwa mereka sudah sembuh dari penyakit kusta mereka dan segera mereka bisa pulang ke rumah mereka masing-masing. Luar biasanya, ke-10 orang kusta itu mereka tidak tunggu kulit mereka menjadi sembuh, tidak tunggu tubuh mereka menjadi bagus kembali, tetapi mereka langsung pergi, mereka taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba ketika mereka di perjalanan, mereka mau bertemu dengan imam-imam, seketika itu juga, tubuh mereka menjadi sembuh, kulit mereka tidak lagi ada luka-luka. Dan waktu itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Hanya dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saja, mereka semua bisa sembuh. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Dan tubuh mereka menjadi bagus kembali seperti kakak dan adik-adik di rumah. Adik-adik, kalau adik-adik sakit dan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apa yang akan adik-adik lakukan? Pastinya adik-adik akan bersuka cita, bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bukan? Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa dari ke-10 orang kusta tadi yang kembali untuk memuliakan Allah dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, hanya ada 1 orang saja. 1 orang ini, dia adalah seorang Samaria yang kembali untuk memuliakan Allah dan datang kepada Tuhan Yesus, lalu ia sujud di depan kaki Tuhan Yesus serta mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Lalu
kenapa? Yang lainnya mana ya? Kok dari 10 orang ini hanya 1 orang saja yang kembali? Kemana yang ke-9 orang tadi? Nah, adik-adik, ternyata ke-9 orang yang tadi sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka langsung pergi begitu saja. Tidak seperti 1 orang ini yang bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus juga telah memberikan kesembuhan kepada mereka. Tidak hanya tubuhnya yang disembuhkan, tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan jiwanya, mengampuni dosanya, dan yang teristimewa adalah Tuhan Yesus memberikan kehidupan kekal. Adik-adik, kita sudah melihat kan bagaimana Tuhan Yesus sangat baik terhadap semua orang. Ia mau menyembuhkan siapa saja yang datang kepadanya untuk disembuhkan. Dan sekalipun terkadang kita lupa untuk bersyukur, tetapi Tuhan Yesus tetap baik kepada kita. Seringkali kita lupa sama Tuhan. Ketika kita berdoa sama Tuhan, kita meminta sesuatu sama Tuhan, Tuhan sudah beri semuanya untuk kita. Ketika kita minta kesembuhan waktu kita sakit, Tuhan Yesus sudah sembuhkan kita. Tapi seringkali kakak dan juga adik-adik di rumah lupa untuk berterima kasih. Nah, adik-adik, sudahkah kalian mengucap syukur sama Tuhan Yesus? Sudahkah berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Yuk adik-adik, kita sama-sama jangan lupa untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik buat kakak dan juga adik-adik di rumah. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk menghafalkan ayat dari Yunus 2 ayat 9a. Yuk ikuti kakak. Yunus 2 ayat 9a. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Sekali lagi ya. Yunus 2 ayat 9a. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. King kong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Tuk, 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 jari telunjuk. Bibu, bibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya, senangnya hatiku. Jari tanganku lipat dan ku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Dengan demikian, selesailah ibadah online kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Selesailah sekolah minggu ibadah online kita. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu ibadah online kita. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Dadah.